3, 2, 1, let's go! Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewianda dengan NIM 1802551014 dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Universitas Udayana. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai pencabutan gigi 16. Dalam video ini akan terdapat armamentarium, teknik anestesi, teknik ekstraksi, dan instruksi post-ekstraksi. Armamentarium pencabutan gigi 16, yaitu ada nerbekan, sonde, kaca mulut, pinset, cotton pellet, cotton roll, tampon, kasa steril, cotton tip aplikator, desmotong untuk memisahkan perekatan jaringan lunak dengan gigi, tang ekstraksi mahkota gigi posterior rahang atas permanen region kanan, di mana pada tang ini memiliki beak yang runcing pada sisi bukal, strike elevator yang digunakan untuk meluksasi gigi, di mana bagian konkav akan kontak dengan sisi mesial dan distal akar gigi. Anestesi topikal sediaan gel, siring, needle 27 gauge, serta ampul anestesi, povidone iodine, serta APD, handscoon, dan masker. Posisi dental chair dan operator. Posisikan pasien pada posisi semi-supine. Pada pencabutan gigi rahang atas, posisi dental chair membentuk sudut 120 derajat terhadap bidang horizontal. Dan posisi operator berada pada pukul jam 7 hingga jam 8. Sebelumnya, operator menggunakan APD berupa handscoon dan masker. Persiapan anestesi. Sediakan disposable siring yang masih tersegel dengan baik. Perhatikan hal-hal berikut. Masih tersimpan pada pembungkus, tidak terdapat cacat atau robekan, dan periksa tanggal kadaluarsa. Jarum pada barrel dieratkan dengan memutar hub searah dengan jarum jam. Kemudian handle pada siring didorong hingga plagar menyentuh ujung barrel. Lepaskan siring dari pembungkus, kemudian letakkan siring pada nirbekan. Selanjutnya, sediakan ampul anestesi yang masih tersegel dengan baik. Sebelum mematahkan leher ampul, pastikan bahwa seluruh cairan sudah berada di bawah leher ampul. Apabila masih terdapat cairan di atas leher ampul, maka berikan ketukan pada dinding ampul menggunakan jari tangan atau putar ampul dengan gerakan sentrifugal agar seluruh cairan berada di bawah ampul. Setelah seluruh cairan berada di bawah leher ampul, ampul dipatahkan pada bagian leher dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri berada pada bagian bawah leher ampul. Setelah leher ampul dipatahkan, penutup jarum pada disposable siring dibuka. Kemudian larutan anestesi lokal di dalam ampul tersebut dihisap dengan jarum injeksi tadi sampai seluruh cairan anestesi pada ampul berpindah ke dalam barrel, tanpa ujung jarum menyentuh dinding ampul, dengan posisi bevel menghadap dinding ampul. Periksa apakah terdapat gelembung udara dalam barrel. Apabila terdapat gelembung, lakukan ketukan pada dinding barrel. Kemudian, dorong handle hingga terlihat ada cairan yang keluar dari ujung jarum. Setelah itu, pasang penutup jarum dengan hati-hati. Teknik anestesi. Untuk menganestesi gigi 16, maka anestesi yang digunakan yaitu blok palatinus maius dan infiltrasi bukal. Untuk anestesi blok palatinus maius bertujuan untuk menganestesi nervus palatinus maius yang mempersarafi daerah palatal dari gigi posterior. Dan untuk anestesi infiltrasi bukal dilakukan 2 kali, yaitu pada akar mesial untuk menganestesi nervus alveolaris superior medius dan dilanjutkan pada akar distal untuk menganestesi nervus alveolaris superior posterior. Untuk anestesi blok palatinus maius, cari terlebih dahulu area yang akan dianestesi. Carilah lokasi foramen palatinus maius
Dengan cara tempatkan cotton swab pada pertemuan antara maxillary alveolar process dan palatine bone. Tekan cotton swab mulai dari molar pertama, kemudian terus digerakkan ke arah posterior sambil mempertahankan tekanan gerakan hingga jaringan terasa tertekan. Maka daerah tersebut adalah foramen palatinus majus dan tempat injeksi adalah 1-2 mm di anterior dari foramen palatinus majus tersebut. Sebelum dilakukannya anestesi, keringkan daerah yang akan diinjeksikan jarum menggunakan kasa steril dengan bantuan pinset dan kaca mulut. Kemudian sterilisasi daerah kerja dengan menggunakan povidone iodin menggunakan cotton pellet pada daerah injeksi. Kemudian aplikasikan anestesi topikal berbentuk gel menggunakan cotton tip aplikator pada lokasi injeksi. Tekan pada satu titik dan lakukan selama 2 menit. Selanjutnya, insersikan jarum pada daerah injeksi hingga bersentuhan dengan palatine bone, dengan bevel menghadap ke tulang. Tarik jarum sedikit untuk melakukan aspirasi. Jika aspirasi negatif, maka diponirkan larutan anestesi sebanyak 0,45 hingga 0,6 ml. Kemudian tarik siring secara perlahan. Dilanjutkan dengan anestesi infiltrasi bukal, di mana selalu ingat untuk retraksi pipi untuk meningkatkan visibilitas. Kemudian tempat injeksi yaitu setinggi muka buka fold, yaitu batas mukosa bergerak dan tidak bergerak. Keringkan daerah kerja menggunakan kasa steril dengan bantuan pinset. Selanjutnya, sterilisasi dengan menggunakan povidone iodin menggunakan cotton pellet atau cotton swab pada daerah kerja. Kemudian, aplikasikan anestesi topikal berbentuk gel menggunakan cotton tip aplikator pada lokasi injeksi. Tekan pada satu titik dan lakukan selama 2 menit. Kemudian, insersikan jarum dengan bevel menghadap ke tulang dan sejajar dengan sumbu gigi. Insersikan jarum hingga di atas apeks gigi atau sampai lamina kompakta pada gigi yang dianestesi. Lakukanlah pada bagian distal terlebih dahulu. Kemudian, tarik jarum sedikit untuk melakukan aspirasi. Jika aspirasi negatif, diponirkan larutan anestesi sebanyak 0,5 hingga 0,6 ml. Kemudian tarik siring secara perlahan. Dilanjutkan pada sisi mesial dengan teknik yang sama dengan sisi distal tadi. Kemudian lakukan masas pada mukosa secara perlahan. Kemudian lakukan pemeriksaan pada gingival bukal dan gingival palatal dari pasien dengan menggunakan sonda. Jika pasien tidak merasakan sakit, maka anestesi sudah bekerja. Selanjutnya yaitu teknik ekstraksi. Yang pertama, lakukan pemisahan jaringan lunak dengan gigi menggunakan desmotom pada daerah bukal dan palatal. Selanjutnya, luksasi dan longgarkan gigi dari soket dengan menggunakan elevator. Gerakan elevator searah dengan jarum jam pada bagian mesial dan berlawanan dengan arah jarum jam pada sisi distal. Jika meluksasi bagian mesial gigi 16, lakukan fiksasi pada gigi 15. Dan jika meluksasi pada bagian distal gigi 16, fiksasi gigi 17. Adaptasikan forceps pada permukaan gigi seapikal mungkin hingga di bawah garis servikal. Gunakan jari tangan kiri untuk menahan pipi dan mendukung tulang alveolar bagian bukal dan palatal. Kemudian luksasi menggunakan forceps dengan tekanan kuat ke arah bukal dan luksasi dengan tekanan yang minimal ke arah palatal. Setelah gigi longgar, ekstraksi gigi dengan arah buku oklusal. Setelah dilakukannya ekstraksi, raba permukaan soket apabila terdapat permukaan tulang yang tajam, haluskan dengan menggunakan bone file dengan gerakan satu arah. Dan selanjutnya, irigasi soket. Untuk mengontrol pendarahan, instruksikan pasien untuk menggigit tampon. Instruksi post ekstraksi.